Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai mata kuliah pembangkit lanjut, gitu ya. Jadi di sini untuk mata kuliah pembangkit lanjut, pembahasan utama yang akan kita bahas di sini yaitu adalah sistem interkoneksi. Jadi kemarin setelah di pembahasan pembangkit 1, kita melihat bagaimana masing-masing pembangkitan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pengoperasian pembangkit itu apabila digunakan secara bersama-sama, seperti itu. Nah, di sistem interkoneksi ini, gitu ya, memiliki tujuan yaitu adalah melihat bagaimana persoalan-persoalan dalam pembangkitan, bagaimana koordinasinya, bagaimana melihat neraca daya atau neraca energi, gitu ya. Kalau energi itu adalah daya persatuan waktu, gitu. Jadi bisa dalam bentuk neraca daya maupun neraca energi. Kemudian bagaimana jenis-jenis cadangan, ada cadangan panas, dingin, dan cadangan berputar. Terus kemudian nanti ada bagaimana pelepasan beban baik untuk load dispatch maupun load shedding, gitu ya, untuk menghindari blackout, dan konfigurasi jaringan terdiri dari apa saja, dan prosedur pembebasan tegangan sesuai dengan prosedur K3, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari sistem interkoneksi, gitu ya, apabila kita melihat, apabila dengan adanya sistem interkoneksi, itu beban itu tidak bentuknya itu tidak flat seperti itu ya. Jadi ada kalanya naik, ada kalanya turun seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di kurva beban, gitu ya, gitu. Nah, untuk kurva di sini adalah kurva P atau dayanya, di sini adalah T, gitu ya. Maka pada jam-jam tertentu, gitu ya, nilai beban itu ada kalanya dia tinggi, ada kalanya dia rendah, seperti itu ya. Kalau di sini kita sebut dia rendah itu adalah luar waktu beban puncak, gitu ya. Kalau di sini adalah waktu beban puncak, gitu. Nah, ini biasanya kalau di beban perumahan, gitu ya, maka biasanya WBP-nya yaitu adalah malam hari, gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan LWBP-nya yaitu adalah siang hari, seperti itu, atau pagi hari, seperti itu. Nah, karakteristik kurva ini, gitu ya, bisa tergantung dari waktu harinya. Tadi yang saya katakan ada kurva harian, ada kurva yang sesuai dengan hari besar. Ketika Natal dia lebih tinggi lagi, ketika hari-hari besar agama yang lain, Idul Fitri, Nyepi atau Nyepi itu lebih rendah, gitu ya, karena mungkin terjadi pemadaman bersama-sama, gitu ya. Idul Fitri penggunaan beban yang harusnya dari kota pindah ke desa, seperti itu ya, pulang kampung, mudik, seperti itu, sehingga di hari besar pada satu titik tertentu nilai beban ini pada daerah tertentu itu lebih besar. Kemudian lingkungan ketika suhunya panas, gitu ya, musim kemarau, gitu, maka pemakaian AC-nya lebih tinggi. Atau ada acara televisi yang menarik, gitu, misal Piala Dunia atau Liga Inggris, nah, seperti itu, atau sepak bola, itu biasanya penggunaan listriknya juga lebih banyak. Faktor internal, nilai pembangkitan ini diperlukan ketika suatu pembangkit itu perlu dilakukan perawatan, gitu ya, baik rutin atau non rutin, yaitu perlu perbaikan yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, itu maka biasanya dia akan di nonaktifkan pembangkitnya, atau mungkin dilepas dari
sistem interkoneksi, sehingga perlu adanya pembangkit lain yang mengcover beban tersebut gitu ya. Nah, juga pengaruh lingkungan gitu ya, suhu lingkungan dari pembangkit itu atau mungkin lingkungan itu misal ketika PLTA musim kemarau seperti itu, nah itu maka nanti juga pengaruh dari lingkungan gitu ya, mempengaruhi ke pembangkit, maka PLTA-nya itu nanti akan surut atau PLT mikrohidronya itu akan surut. Nah, seperti itu. Nah, sistem koneksi ini diperlukan gitu ya, karena dia menggabungkan dari beberapa pusat listrik gitu ya, beberapa pusat listrik itu atau pembangkit, artinya sekaligus juga menggabungkan GI ini gitu ya. Jadi dari GI ini itu dia turun ke tegangan 20 kV distribusi gitu ya, ke terhubung lagi ke GI di sebelahnya gitu ya, dihubungkan satu sama lain melalui saluran transmisi, dan dia terhubung ke pembangkit-pembangkit yang lainnya gitu ya. Coba saya tunjukkan. Baik, ini adalah contoh dari sistem interkoneksi di Sumatera gitu ya. Jadi secara umum sistem Sumatera terdiri dari Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan gitu ya. Nah, di sini untuk warna biru gitu ya. Warna biru ini adalah 275 kV gitu ya. Sedangkan untuk warna merah tebal itu adalah 275 tapi operasi 150 kV ya. Dan warna merah yang tidak begitu tebal ini adalah transmisi 150 kV, sedangkan yang kuning 70 kV, seperti itu. Nah, di sistem ini gitu ya, itu menghubungkan, terdiri dari ini contohnya pembangkit gitu ya, di Brastagi, terus kemudian ini terdiri dari ada PLTU Belawan, PLTU Pangkalan Susu, dan terhubung ke GI-GI yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini contohnya secara detail. Seperti ini. Nah, misal ini ya di pembangkit Inalum 4x40 MVA gitu ya, menggunakan kabel transmisi ACFR 315 mm sepanjang 31 km itu nanti terhubung ke trafo GI di Seimangke sebesar 60 MVA gitu ya. Jadi kapasitas trafo ini 60 MVA, tapi biasanya belum digunakan secara full, mungkin 40%-nya, mungkin 50%-nya, atau mungkin kadang masih 20%-nya, tapi maksimal biasanya hanya digunakan 80%-nya. Kemudian dari sini gitu ya, ada bay yang untuk keluar. Nah, ini bay juga incoming gitu ya. Berarti ini ada dua jalur gitu ya, main protection gitu mungkin. Nah, dari sini ada outgoing, by incoming, by outgoing menuju ke kisaran gitu ya. Sistem interkoneksinya seperti itu, menggunakan kabel yang sama yaitu ACFR 315 mm dengan panjang 59 km seperti itu. Nah, kemudian dari sini gitu ya, ada kalanya sistem ini terjadi kenaikan tegangan tadi ya, contohnya dari 150 ke 275. Nah, ini ada trafo di Padang Sidempuan yang ada GI baru, yaitu New Padang Sidempuan, yang mengkoneksikan dari 275 dari 150 ke 275 kV gitu ya. Ini terjadi, penanggung jawabnya siapa gitu ya. Masuk juga pembangkit-pembangkit yang ada di sini. Ini misal contohnya adalah PLTA Kota Panjang yang masuk ke
sistem ini langsung masuk ke 150 kV-nya gitu ya. 3 kali 38 MW. Nah, ini UPT-nya ada UPT Pematang Siantar, UPT Padang, UPT Bengkulu, sampai di sini adalah UPT Palembang dan Tanjung Karang. Seperti itu ya, ini 2018. Ada yang lebih baru mungkin, tapi belum ketemu tadi kira-kira sistem transmisi atau sistem yang dipakai untuk sistem interkoneksi, yaitu seperti itu ya. Nah, ini contoh gambaran singkatnya, yaitu adalah menggunakan gabungan terdiri dari beberapa pusat pembangkit. Tadi ada PLTA, ada PLTU Inalum seperti itu. PLTA Inalum juga ada, PLTA Sigura-gura gitu ya. Dan ini contoh PLTU, PLTGU. Terus kemudian ada PLTG yang langsung masuk ke GI maupun terhubung ke pembangkit langsung, subdistribusi sistem. Nah, di sistem interkoneksi ini gitu ya, ada memiliki beberapa keuntungan gitu ya, keuntungan sistem interkoneksi. Yang pertama yaitu adalah ini dapat membagi ban puncak gitu ya. Jadi dari sistem kurva beban tadi gitu ya, dari sistem kurva tadi kita bisa membagi-bagi, misal pembangkit satu gitu ya, itu akan beroperasi ke base load gitu ya, base load gitu, atau beban dasar. Nah, itu ini contohnya adalah peak load. Yang dia pembangkit satu. Nah, ini contohnya yaitu ini ternyata pembangkit 2. Nah, dia bisa berkoordinasi antara pembangkit gitu ya. Jadi 2 buah pembangkit atau beberapa buah pembangkit itu bisa menghandle beban yang ada di sistem tersebut. Nah, kita bisa mengefisiensi pembangkit tua gitu ya, atau mungkin yang atau non konvensional atau konvensional gitu ya. Maaf, kalau non konvensional dia terbarukan gitu ya. Kalau yang konvensional itu menggunakan diesel, solar, terus kemudian gas, terus kemudian batu bara, seperti itu ya, konvensional. Nah, sebagai peak load gitu ya. Gitu. Jadi hanya digunakan bukan sebagai base load. Base load-nya pakai apa? Bisa pakai misal PLTA seperti itu, sehingga pembangkit yang baru, PLTU yang lebih canggih seperti itu bisa digunakan untuk pembangkit yang base load seperti itu ya. Terus kemudian keuntungan yang ketiga yaitu memastikan operasi ekonomis gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pembangkit itu akan selalu berada dalam kondisi yang optimal murahnya gitu ya. Optimal ada macam-macam ya. Optimal itu ada optimal rugi-ruginya paling kecil, ada optimal dari sisi harga gitu ya. Optimal energi atau optimal harga gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian yang keempat yaitu meningkatkan keragaman. Nah, efek ini gitu ya, kita memerlukan
berbagai jenis pembangkit gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya satu jenis saja, misal PLTU saja gitu ya, maka apabila nanti batu baranya terjadi kenaikan harga gitu ya, maka tidak optimal lagi atau tidak ekonomis lagi gitu ya. Tapi ketika PLTA-nya saja semua gitu ya, tapi musim kemarau, maka terjadi juga permasalahan gitu. Nah, kemudian yang kelima gitu ya, kita bisa mengurangi pembangkit cadangan. Nah, ini pengertiannya apabila kita misalnya punya satu sistem radial gitu ya, atau mungkin sistem loop gitu ya, ketika kita punya satu pembangkit gitu ya, mungkin dilengkapi trafo gitu, terus menghandle beberapa buah beban gitu ya, mesin seperti ini. Nah, maka untuk menghandle ini gitu ya, untuk menghandle beban ini biasanya kita memerlukan pembangkit cadangan yang ada di sini yang NO gitu ya, terbuka. Nah, baru kemudian dia masuk ke jaringan ketika dibutuhkan. Nah, daripada pembangkit cadangan ini tersebar di beberapa buah sistem yang terpisah-pisah gitu ya, di sini ada sistem lagi gitu ya, ada sistem yang radial lagi seperti itu. Nah, alangkah baiknya apabila sistemnya yang ada di sini itu dihubungkan saja gitu ya, dihubungkan saja dengan menggunakan sistem interkoneksi gitu. Sehingga penggunaan beban cadangan ini bisa mensuplai dari lebihnya beban yang ada di sistem yang di sebelahnya atau yang ada di terhubung dengan sistem interkoneksi gitu ya. Gitu. Jadi mengurangi pembangkit cadangan apabila dimasukkan ke apabila dimasukkan ke sistem interkoneksi gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu adalah meningkatkan keandalan supply gitu ya. Jadi dari supply ini apabila misal di sini terganggu gitu ya, pembangkit satu terganggu gitu, nah ini maka akan masuk gitu ya, ini akan masuk, dia akan menjadi pembangkit yang menghandle beban-beban yang ada di feeder yang ada di sini gitu ya. Ini istilahnya yaitu adalah feeder gitu ya, feeder gitu. Nah, itu jadi handal untuk supply-nya daripada dia bebannya terputus. Nah, maka karena pembangkitnya rusak atau pembangkitnya gangguan, maka bisa dihandle oleh pembangkit yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangannya atau kerugiannya gitu ya, kerugian yaitu adalah masalah sinkronisasi gitu ya. Gitu. Baik untuk masalah frekuensi gitu ya. Nah, ini harus sama gitu. Nah, ini memerlukan PR ya. Jadi baik untuk ketika masuk fasanya sama, frekuensinya sama, tapi ketika dia sudah berada pada sistem interkoneksi biasanya frekuensinya saja yang sama. Nah, biasanya ketika ada beban puncak gitu ya, tadi ketika beban puncak ini
ada pembangkit yang keluar gitu ya. Nah, ini alasannya biasanya untuk sinkron gitu ya. Ini menyebabkan beban lebih. Nah, seperti halnya kita misal mengangkat meja gitu ya. Nah, misal di handle oleh 3 orang gitu ya. Nah, itu angkat beban gitu ya. Nah, kemudian pembangkit yang ada di sini itu keluar gitu ya, atau orang yang di sini itu supply-nya di sini tuh keluar gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika tadi bebannya lebih gitu ya, beban puncak. Nah, ini ada pembangkit yang keluar biasanya beralasan untuk sinkron gitu ya. Nah, sehingga dia akan perlu keluar dulu gitu ya, atau malah tiba-tiba keluar. Nah, maka dua buah beban ini akan mengalami yang namanya, dua buah pembangkit ini yang namanya overload gitu ya. Gitu. Nah, ini kerugian dari sistem interkoneksi. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah memerlukan biaya transmisi. Nah, jadi kalau misalnya sistemnya isolated atau tadi hanya satu feeder seperti ini saja gitu ya, ini tidak perlu ya interkoneksinya ini dihubungkan gitu ya. Maka ini perlu transmisinya yang ada di sini, saluran transmisinya itu memerlukan koneksi juga. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antar pembangkit gitu ya, atau GI. Kemudian kekurangan yang lain perlu yaitu adalah proteksi gitu ya, yang lebih besar. Gitu. Nah, ini karena harus melihat juga gitu ya, harus melihat daya interkoneksi. Jadi tidak hanya daya dirinya sendiri, tapi harus melihat daya interkoneksinya, baik untuk short circuit maupun kondisi pemutusnya, PMT-nya gitu ya, CB gitu ya. Nah, CB ini digunakan untuk membatasi arus ya, gitu. Nah, kemudian perlu metering atau pengukuran gitu ya, dan instrumen untuk pembagian beban atau supply. Nah, di sini efeknya dengan adanya metering atau instrumen ini terjadi bisa merekam disturbance recorder ya. Jadi kita bisa melihat pembangkit mana yang menyebabkan disturbance, baik frekuensi, mungkin harmonic distortion THD gitu ya, maupun voltage deep voltage seperti itu. Nah, ini
perlu juga sequential recloser. Seperti itu. Baik. Nah, di sini pada sistem interkoneksi ini, gitu ya, kita perlu melihat juga, tadi disinggung sedikit, yaitu adalah dengan adanya metering atau instrumen, kita bisa melihat disturbance. Nah, disturbance di sini untuk melihat mutu atau kualitas daya dari supply-nya, perlu kita melihat tentu saja yang pertama adalah frekuensinya, gitu ya, tadi pengaruh frekuensinya terhadap daya yang naik atau turun, gitu ya, WBP atau LWBP, pengaruhnya frekuensinya berubah, nanti bisa beban puncaknya mempengaruhi frekuensinya, terus kemudian tegangannya, baik tegangan pengaruh dari kenaikan beban juga berpengaruh, arus juga pengaruh, baik dari pembangkitnya maupun dari bebannya, sehingga tentu saja tegangan dan arus ini mempengaruhi daya. Tentu saja ini harus berada dalam batas yang diizinkan. Nah, batas yang diizinkan ini Anda bisa melihat dari SPLN ya, atau kuil ya. Jadi di sini minimum frekuensi yang diizinkan berapa persen gitu ya, 5% ya. Nah, tapi Anda bisa lihat di SPLN gitu, terus kemudian untuk tegangan dia berapa gitu ya. Kalau arus batasnya tidak ada, tapi biasanya tegangan dan frekuensi seperti itu. Nah, di sini gitu ya, di sistem interkoneksi ini, karena kita melihat kelebihan dan kekurangannya juga, maka ada yang namanya masalah-masalah yang timbul gitu ya. Tadi akibat kita melihat frekuensi, tegangan, arus, dan daya gitu ya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana masalah yang timbul pada sistem interkoneksi, yaitu yang pertama mengenai biasanya masalah voltage control. Nah, ini regulasinya ini harus dijaga agar tegangannya konstan gitu ya. Jadi seiring dengan waktu tegangan ini harus dijaga konstan gitu ya. Nah, kemudian ketika tegangan ini berubah, misal terjadi low voltage gitu ya, gitu. Ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Nah, kenapa terjadi musim kemarau atau musim panas gitu ya? Karena di situ banyak beban induktif. Nah, karena banyak beban induktif gitu ya, contohnya AC, kompresor gitu ya, pompa untuk air atau untuk kipas gitu ya. Nah, maka tegangan turun gitu ya. Nah, gitu. Bisa juga daya naik, tegangan naik karena pemasangan kapasitor bank yang misal pada kawasan industri gitu ya. Ini misal gitu. Pada kawasan industri kapasitor banknya banyak sehingga tegangannya cenderung naik gitu. Nah, ini biasanya
terjadi permasalahan voltage gitu ya. Kita pengennya tegangannya konstan, tapi ketika terjadi misal penggunaan beban induktif, terjadi misalnya pemasangan kapasitor bank, ini mempengaruhi turun naiknya tegangan yang ada di sistem interkoneksi gitu ya. Terus kemudian frekuensi kontrol gitu ya. Itu frekuensi kontrol ini kira-kira harus dijaga secara regulasi gitu ya, antara 48,5 ini sebenarnya rendah sekali gitu ya, sampai 50,5 Hz gitu untuk sistem 50 Hz gitu ya. Kira-kira dijaga seperti ini. Nah, ini biasanya berubah gitu ya, berubah ketika peak load gitu ya, pengaruh beban gitu ya, ketika peak load gitu, frekuensi cenderung rendah gitu ya. Nah, gitu. Misal 48,5 tadi. Sedangkan ketika beban paling rendah frekuensinya cenderung tinggi. Misal 51 Hz gitu ya. Nah, ini pengaruh fluktuasi beban gitu. Nah, frekuensi kontrol ini juga bisa diatasi gitu ya, diatasi dengan under frequency relay gitu. Ketika terjadi kondisi load shedding atau pelepasan beban ya, supaya tidak blackout. Itu dinamakan load shedding gitu ya. Nah, bisa juga dengan menghubungkan ke tambahan pembangkit tambahan. Ya, jadi ketika bebannya itu cenderung ini kasusnya ketika beban terlampau tinggi ya. Kasus beban terlampau tinggi. Nah, ini menyebabkan frekuensinya rendah gitu ya. Terlampau tinggi, frekuensinya rendah. Nah, sebelum under frekuensi relay ini bekerja, dilepaskan bebannya gitu ya. Atau bisa juga di handle pembangkit tambahannya gitu tadi. Nah, kemudian pengaruh yang lain gitu ya, pengaruh masalah dari sistem interkoneksi yaitu adalah load dispatch atau koordinasi dari pembagian beban gitu ya. Nah, komunikasi pembagian beban ini gitu ya, ini komunikasinya sangat penting ya.
gitu. Terus kemudian untuk power line carrier communication gitu ya, power line carrier communication untuk PLCC gitu ya, ini digunakan untuk koordinasi gitu ya. Load dispatch ini gitu ya. Nah, tapi di sini komunikasinya biasanya terbatas gitu ya, terbatasan frekuensi gitu ya, frekuensi spektrum maksudnya komunikasi ya. Nah, ini biasanya di handle diatasi dengan komunikasi yang lain gitu ya, misal contohnya microwave atau seluler gitu ya. Microwave gitu atau FO ya, bisa fiber optik gitu. Kemudian masalah yang lain gitu ya, masalah yang lain yaitu kekurangan cadangan berputar. Nah, cadangan berputar ini gitu ya, ini adalah cadangan yang menyala gitu ya, yang menyala. Maksudnya dia sudah menghasilkan tegangan gitu ya, tapi tidak dihubungkan ke interkoneksi. Ya, jadi ini memang sudah diantisipasi untuk menghandle beban-beban yang secara digunakan dengan forecasting ya, atau peramalan beban, forecasting atau peramalan untuk dia kapan aktifnya gitu ya. Oh, kira-kira pada misal Idul Fitri ini biasanya nanti akan jam sekian itu nanti akan naik seperti itu ya, atau mungkin nah itu biasanya nanti ada cadangan berputar yang sudah dinyalakan, tinggal dihubungkan ke grid atau ke sistem interkoneksi gitu ya. Nah, ini apabila terlambat saat peak load, ini menyebabkan under frekuensi gitu. Nah, kemudian pengaruh yang lain gitu ya, masalah yang lain yaitu adalah kekurangan disiplin yang kurang gitu ya dari pembangkit pendukung. Nah, biasanya ada pembangkit utama gitu ya, pembangkit waduk, PLTU. Nah, itu biasanya aktif, tapi pembangkit pendukung yang digunakan hanya saat peak load, nah itu koordinasinya kurang atau masuknya terlambat seperti itu. Nah, ini perlunya pembagian beban atau load dispatch. Ya, gitu ya, misal sesuai waktu ya, maksudnya ini bukan beban satu ini buat kamu, beban dua buat aku gitu, bukan seperti itu, tapi jam segini kamu handle, jam segini tambah lagi dihandle oleh pembangkit yang lain, nah seperti itu. Jadi pembagiannya itu sesuai waktu gitu ya, pembangkit satu, terus kemudian tadi pembangkit dua,
naik lagi, ini bagi 3 gitu. Seperti itu. Jadi sesuai waktu yang ada di sini. Gitu. Terus kemudian yang kedua, pembagian ini harus juga melihat penambahan generatornya gitu ya, penambahan pembangkit pendukung. Itu. Terus kemudian yang terakhir masalahnya biasanya adalah metering atau pengukuran gitu ya. Nah, ini biasanya standarnya beda atau level satuan gitu ya, itu juga beda gitu ya. Di sana bisa 80%, pembangkit 1 itu bisa 80%. Nah, pembangkit 2 ini hanya bisa 70%. Nah, ini level-level seperti ini itu nanti mempengaruhi pembagian bebannya. Nah, ini masalah-masalah sistem interkoneksi itu biasanya terjadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk kurva beban nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.